wabarakatuh. Marilah kita sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul seperti biasa dalam serangkaian acara sholawat Ibra. Dan tak lupa pula kiranya salawat dan salam selalu kita pasrahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para beliau serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Amin. Yang kita muliakan Allah atau guru kita yaitu Ustaz Samsul Huda, yang mana tidak bosan-bosannya dan selalu untuk menyuruh kita berbuat untuk kebaikan semata-mata. Dan juga kami hormati kepada keluarga besar lingkungan ataupun jemaah sholawat Kubra yang dapat berhadir pada malam hari ini. Di sini kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bahasanya nantinya setelah pembacaan sholawat Kubra yaitu kita seperti biasa kan tasiyah, dan untuk malam ini kita berijazah kembali yaitu ijazah surah Al-Ikhlas, yaitu yang kita baca seperti biasa Qul huwallahu ahad permulaan. Dan setelah itu kita seperti biasa juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh jemaah sholawat Kubra nantinya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Abah atau guru kita yang pada malam hari ini memberikan tasiyah atau ijazah sholat Al-Ikhlas. Dengan hormat kami persilakan.
Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa syara'a lana syara'i'a wal ahkam, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anam wa misbahil walam wa ala alihi wa sahbihi a'immatil a'lam, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih disehatkan badan dan sehingga kita dapat berhadir di tempat ini. Niat tujuan kita sama, ya semata-mata ingin membaca salawat kuburan. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat majlis salawat kubra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini sebagaimana sampeyan pegang ialah kertas. Ini adalah tentang fadilah dan keutamaan suratul Ikhlas. Jadi di antara para ulama menyebutkan bahwasanya di akhir zaman sekarang terkadang seseorang itu banyak ketertinggalan di segi beramal. Kemungkinan di waktu masa mudanya atau masa lalunya banyak kesibukan dan pekerjaan. Karena itulah ia tidak sempat untuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan urusan-urusan lainnya. Ulama menjelaskan bahwasanya ada suatu amalan yang dapat mengejar ketertinggalan seseorang masa lalu atau masa mudanya dulu. Karena di antaranya ialah ulama menyebutkan pertama membaca istighfar. Di berbagai kitab yang kami pelajari, seseorang di akhir zaman kehidupan sampai sekarang ini jangan terlepas ialah beristighfar. Yang kedua
bersalawat. Yang ketiga suratul ikhlas. Maka dari itu itulah alasan kita kenapa ketika kita ingin memulai acara ini kita mengucapkan istighfar 3 kali. Setelah itu bersalawat. Setelah itu membaca qul huwallahu ahad. Itulah alasannya. Kenapa? Karena amalan itulah para habaib, para ulama menyebutkan amalan hari-hari tua kita menjelang sebuah kematian menjemput kita. Hadirin majelis salat kubra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau istighfar ini cukup banyak sudah kami jelaskan mungkin beberapa bulan yang lalu. Nah, apalagi kata ulama, andai kata orang itu punya usaha, punya pekerjaan, itu tidak boleh terlepas daripada istighfar. Karena istighfar itulah memberikan suatu jalan usaha dan menjadi berkat usahanya. Nah, Rasulullah SAW pun tidak kurang beristighfar 100 kali Rasulullah. Nah, padahal tingkatan istighfar itu macam-macam. Terutama andai kata kita beristighfar 100 kali, nah itu bisa menghapus dosa-dosa setiap hari itu apa yang kita lakukan, terutamanya dosa kecil. Andai kata hari-hari itu kita terkadang tidak menyadari banyak dosa-dosa, dengan harapan ketika kita membaca istighfar itu terhapus dosa-dosa kita. Nah, itu diantaranya. Yang kedua salawat. Nah, sudah seringkali salawat itu memang sudah mendarah daging awan kita. Mendarah daging kok sayang ketinggalan. Itu tandanya ujar ulama ada nur di hatinya sudah salawat. Itu tandanya sudah. Kenapa? Andai kata dari ulama bahwasanya salawat itu sudah terasa berat yang meninggalkan, sayang yang meninggalkan, berarti ada suatu cahaya petunjuk yang masuk di dalam dirinya. Dan itu menjadi pembimbing bagi dirinya. Nah, coba itu. Andai kata ingin berbuat jahat, salawat itu kena menagur. Nah, jadi bang salawat ini bila sudah banyak tak kumpul, itu menjadi petunjuk, menjadi guru dalam diri kita. Nah, itu jadi guru itu apa? As-sayyu as-salatu sayyuhum sayyahalah. Salawat itu bisa menjadi guru bagi seseorang. Apa artinya? Itu bisa menagur. Bahasa yang mudah loh, kali nyaman. Bila ada berbuat ada baik itu asal nyaman hati bertaburan. Nah, itu salawat. Namun sudah mendawi on seminggu oke. Nah, alhamdulillah. Amun orang santri menjadi pendekatan. Amun seorang anak lebih halus mau salawat, buktikan saja insya Allah di hari tua ia akan menjadi orang baik. Buktikan saja. Ya, itu ulama bukan ulun, dan hadis Rasulullah menjelaskan. Seorang anak-anak atau seorang tua pasti andai kata ya selalu perbuatan yang baik, andai kata ya selalu menjaga bacaan salawat, lambat laun perubahan dirinya itu ada. Pasti itu. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini yang kita tuju, ialah suratul ikhlas. Nah, jadi amalan yang 3 ini banyak menjadi keramat orang, mengaramatakan orang banyak. Cuma jangan, nah ini dia melakukan secara rutin. Nah, jadi ini pernah juga dulu kami ijazah secara umum dan para santri. Nah, seperti setahir mungkin udah beberapa tahun yang lalu kan. Nah, lawas. Nah, ini untuk mempermudah sambil membaca ibadilahnya. Nah, ini kami terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya bahasa Arab ini supaya untuk mempermudah. Lalu kami artikan bahasa Indonesia di antara sebagian fadilah membaca suratul ikhlas. Ini amalan orang Tuhan ini. Orang anu baik juga. Nah, artinya jangan kira-kira orang ada apa surat ikhlas nih. Nah,
hadis apa? Nah ini. Nah jadi waqat qorada fi fadil surat Ikhlas ayatun wa hadisu sakiratun kasiratun zakaran Imam Suyuti fi jami'i. Nah di dalam atau di bawah penjelasannya mendatang banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis mengenai kelebihan surat Al-Ikhlas yang mana menyebutkan Imam Suyuti di dalam kitab Al-Jami' himpunan hadis. Nah jadi Imam Suyuti ini mengisahkan nih awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Suyuti ini termasuk ulama paling banyak, tidak ada lagi menangisi paling banyak mengarang kitab Sidini Anum. Karena di antara keramat para wali itu ada 25 macam. Di antaranya itu menulis secara cepat. Itu kalau kita tuh membaca kitab Sidini 600 judul. Nah di sejarah Islam itu hanya 2 ulama paling banyak kitab. Pertama Imam Suyuti, Jalaluddin Imam Suyuti dan Imam Ibnu Taimiyah. Ada lagi 600 judul itu sebijinya aja itu ada satu judul itu ada 10 jilid, ada 20 jilid. Bila sih menulis. Nah karena ketika itu sidin itu bila menganggap kertas ini berjilid orang mungkin hanya teh. Namun kita mau apa? Nah 2 malaman menulis sidin itu 20 jilid sadar banyaknya. Satu pun mana itu para masih umur andai kata membaca seumur hidup kita ada contoh kita sidin menulis. Nah itu diantaranya. Jadi Imam Suyuti ini pernah nak ke Mesir dalam kitab Jami' Karamatil Awliya karena di karangan Syekh Yusuf Nabhani. Nah sidin ini hendak ke Makkah. Ketika itu beliau sidin berkata dengan muridnya, wahai muridku, apakah engkau ingin ikut denganku ke kota Makkah? Di saat itu sidin berada di Mesir. Kemudian ujar murid orang 4. Nah lalu dia sidin, peganglah badanku atau awakku. Ketika itu sidin melangkahkan beberapa langkah dan sebelum engkau pegang tadi, engkau pegang badanku dan engkau pejamkan matamu. Setelah itu sidin melangkah 3 kali. Setelah itu sudah berada di kota Makkah. Nah lalu sidin buka mata. Ternyata alangkah terkejutnya murid sidin tadi. Sekalinya ke Makkah kita kan itu ada bayi pesawat. Nah ini ngarannya apa? Payul ardi gitu. Bumi disempitkan. Kalau kita terkena ini Datu Sanggul atau Wali Katung atau Darat. Nah itu ngarannya Payul ardi. Menurut riwayat Allah benar-benar mengisahkan ayah berabe wikat guru behitan yang parah aja dan lamanya. Nah ujar sidin ayah berabe itu bersepeda aja kan negara. Ini sidin bisa karena sidin itu berguru naik berabe. Nah jadi bersepeda kan beda namanya paham lah. Nah jadi orang anak negara menyalip sidin dulu artinya dulu kami. Di sini seharinya sampai taksi ke negara sidin ada di muka dengan. Nah itu supirnya berkisah. Nah jadi sampai sudah ke negara. Nah itu termasuknya Toyul arti bumi disempitkan. Nah banyak keramat-keramat kayak itu saya sih berlimakan. Nah jadi diantaranya ini minha sebagian daripada hadis man qara'a barang siapa membaca qul huwallahu ahad maratan sekali. Ini paling boleh nih deh. Ada lagi sepangga sekali. Nah itu pakaan naum maka seakan-akan ngakara sulus Al-Quran maka yang seakan-akan membaca sepertiga Quran. Nah itu di bawah barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 1 kali maka sama dengan ia membaca sepertiga Quran. Janganlah kamu ini kalau baca lagi Pak, ini bagi orang Quran kan datang baca. Ya ada kita nih yang sibuk Quran tuh bilang Bapak pulang ada hal lagi kata baca. Nah solusinya ini bukan berarti kita ada membaca Quran lagi ini. Nah salah pahamnya nah. Kamu
Kemudian sebagian hadis bilang mantara qul huwallahu salasan. Nah, apakah anahu qara Quran ajma? Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka ia sama dengan membaca Quran keseluruhan. Bila membaca 3 kali sebiji Quran pahalanya. Nah, bacaan apa? Sebiji Quran. Maka itu tadi mengamalkan qul duduk bisukan apa bila ada sembilan waktu membaca ini bisa dapat mengejar ketertinggalan pahala masa lalu. Ini pernah ditanyakan kepada kami, mengapa amalannya itu orang Tuhan umur 40 tahun sudah 60 tahun, mengapa kamu mengejar ketertinggalan supaya mengambil pahala? Ini Pak, tinggalnya tidak. Nah, ada. Dan kami pun bukan menyuruh aja, kami pun sudah bertahun-tahun mengamalkan ini karena ada isi ijazahnya ini. Nah, kemudian karena bila kita pakai ijazah ini berarti itu Rasulullah masalahnya. Bukan berarti orang pada pakai ijazah atau kalau belum malang ada kita ini menjadi tasambung dengan Rasulullah SAW. Suatu saat kami ingin menjazahkan. Nah, itu kita supaya berangkatan dan sanak mulai Rasulullah mengangkat dan sanak sampai pada kita. Tujuannya apa? Supaya tujuan Rasulullah itu berangkatan dan sanak itu supaya adalah kita terkumpul di dalam surga. Itulah seringkali kami ucapkan setelah kami mengucapkan diri kita mudah tahun. Nah, itu tujuannya. Nah, itu sering datang ini. Nah, itu namanya ukhuwah, namanya persaudaraan kita di dalam agama, bukan persaudaraan di dalam nasab keturunan ada. Nah, itu tujuan apa? Orang yang berijazah ukhuwah atau persaudaraan itu mulai Rasulullah mempersaudarakan sampai kepada kita. Tujuannya Rasulullah itu ingin berkumpul dengan saudara-saudaranya di dalam surga. Nah, itu. Nah, kemudian minha man taraqul walahat ahada salam marratin, barang siapa banallahu lahu baitan bil jannah, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 11 kali maka Allah membangunkan rumah baginya di dalam surga. Ini Anda bila tiap kali sembahyang, bila sembahyang 11 kali jadi diri dengan berdiri. Ini Rasulullah mengatakan Nabi ini datang dari Allah. Ada mungkin dusta. Nah, itu asal rutin lagi. Nah, rumah dia jangan bisa rumah di dunia. Nah, kemudian minha man taraqul wallahat ihda wa isrina maratan banalahu kasran bil jannah. Barang siapa baca surat Al-Ikhlas 21 kali rutin bersembahyang, ini bersembahyang 5 waktu loh. Maka Allah membangunkan istana atau pilar bagi di dalam surga. Harap lagi. Ya. Minha man taraqul wallahat ihda wa isrina maratan banalahu zunuba hamsina sanatan. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 51 kali maka Allah mengampuni dosa-dosa 50 tahun. Nah, tiap hari baca. Nah, santai duduk. Nah. Minha man taraqul wallahat mi'atan marratin bisalah biliha kataballahu baratan minan nar. Barang siapa membaca surat 100 kali, nah inilah di sini. Nah, syaratnya pada waktu sembahyang atau di luar sembahyang, maka Allah tetapkan dia termasuk terlepas daripada siksa neraka. Nah, jadi kayaknya sedikit, bukan kami menyepelekan amalan lain. Dalil zikir 7 laksa ya, berapa 7 laksa? 70.000 itu tidak ada dalilnya hadisnya. Tidak ada dalil hadisnya, bagus saja. Nah, karena orang mengamalkan itu hanya sekedar cerita dia melakukan. Nah, kalau yang ada dalilnya bahwasanya orang yang mengamalkan itu bisa melepas siksaan api neraka, qul huwallahu ahad aja. Berapa jumlahnya? 200.000 biar terikut hak. Tidak tidak kamu 100 sehari belum tahu
tahun hanya tercapai berapa? 2.000, 1 mata nonton TV pemberianan atau mudah hafid mah berianan dulu sambil minum kopi belum disukan mah 1.000 berarti 1.000 berarti 200 hari lah selesai dan pahalanya tuh diberikan almarhum abah mama karena bila diberikan berasa uang sembilan menabung jadi berapa tabungan 200.000 sedangkan zikir yang dilaksanakan itu hanya sekadar mimpi dirinya itu pun di dalam kitab tauhid namanya ada suki sebetulnya zikir itu tidak terbatas 70.000 nilai nah, sedangkan kalau Allah ahad mencapai 200.000 itu hadis dirinya bukan mimpi karena mimpi bisa nah tahu Allah nah ini nyoba aja lah tapi andai kata orang mengamalkan itu kan baik juga cuma ada dalil hadis yang ada dalil hadis menembus api neraka qul huwallahu asal hakun mengamalkan nah karena orang yang dapat mengamalkan secara rutin sampai dia menemui kematian itu disebut dengan istiqomah istiqomah itu abdalnya minal karamat abdal daripada karamat jadi kita kalau menjaga melihat rutin sampai menjelang kematian itu lebih abdal daripada karamat para wali karamat itu bisa terabah, bisa jaga sebanyak ngelai tadi tayu arti itu hiburan aja itu bonus aman nah sedangkan inilah janji Rasulullah SAW janji Rasulullah ini justru pasti datang Rasulullah SAW 100 kali inilah yang dia melakukan nah jadi kita nih sebagaimana sangatnya ini 100 kali amun kawa tiap kali bersembahyang amun kagak kawa apabila berarti 100 saja amun kawa sampai untung benar nah ini kalau sangat asal saat tiap kali sembahyang 100 dan berdiri dulu atau sekali itu tasbihnya sudah berijazah amalan ikhlasnya tersambung Rasulullah tasbihnya tersambung Rasulullah bajunya tersambung Rasulullah dan Rasulullah sebagaimana iya neta nah dia man kana qulhuwallahu barang siapa nah ini tamu giring nah jadi barang siapa membaca qulhuwallahu bi maradi alladhi yamutu bihi lam yuktan bi qabri wa amina bi qatil qabri wa hafatil malaika yaumul qiyam bi ajnihatiha hatta yuzizu ala sirati ala jannah jadi belajar garisnya lah kalau di pesantren kan 2 tahun jadi ada orang muntai menghafal kami mau ingin belajar nah memberi sini itu kalau di pondok itu belajar dari sini itu 2 tahun bisa lebih menghafal tiap hari jadi kami di Betul kan ada beberapa pihak akan-akan ini bila ambil Betul ada yang 1 hafalan menjaga apa ada keteropat pulang itu berlebihan Betul kan main dari depan anak ada beberapa rakaat itu akan mendengar hafalan dia pulang beringin untung ada corona juga biar berukan ada kakak-kakak ini ada nanti berukan kami ada PJ nah jasidin ya Rasulullah barang siapa baca surat Al-Ikhlas di waktu sakit kemudian ia meninggal pada waktu sakit tersebut maka ia selamat daripada pertanyaan malaikat dan siksa kubur serta aman daripada jepitan kubur. Jadi apa? Bila mindegering lain udah sadang baca apa? Nah itu tuh bila orang tua kuitan siapa kana baca naik Allah tuh. Nah tuh. Jadi baca Allah dan kemudian dan malaikat menjaga dengan sayap-sayapnya sehingga ia dapat melewati jembatan Siratal Mustaqim
masuk ke dalam surga. Artinya inilah rutin tiap hari udah membaca kita. Pas gering baca ulang. Ya kan? Nah, membaca ada tiap hari. Nah, paling boleh sekali. 3 kali paling baik 100. Pas dari di rumah sakit pasti kita menjalani ada mau ada lambat laun hari demi hari kita mendekati kubur sudah pasti sudah. Nah, bila lama gini ini banyak orang matian di situ kita koma. Nah, yang benar orang meninggalan sudah keliling melakang maut. Ada yang tak kubur, ada yang turun tiga. Kipanya kadang ketulakan, kasih itu, pas ada yang tulak yang berbeda. Nah, kayak ini. Jadi ada suatu hadis kami buat di sini. Lalu Sayyidina Jibril itu turun kepada baginda Rasulullah SAW. Ujar Sayyidina Jibril, wahai ya Rasulullah, ada sahabat engkau meninggal dunia. Nah, kita sembahyangkan di situ. Nah, ujar Rasulullah, siapa? Adalah sahabat engkau. Nah, doakan Rasulullah saat itu. Ini Habib Ali Hasan menceritakan di dalam kitab Al-Mukhtar. Setelah Rasulullah mendatangi seorang sahabat meninggal dunia tadi, ternyata mengiringi malaikat turun kepada Sayyidina Jibril. Rasulullah ini bingung, jadi kita kada tahu kenapa malamnya. Nah, nanti kita begini bukan kematian, banyak kipayah. Nah, ini para malaikat turun ke bumi beribu-ribu, sampai Rasulullah tidak bisa dapat menghitung. Lalu Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Jibril, wahai Sayyidina Jibril, apa geranankah yang ia amalkan selama hidupnya? Nah, Sayyidina Jibril, ya Rasulullah, karena malaikat ini memuliakan turun ke langit, ada turun dari langit ikut menyembahyangkan sahabat engkau ini, karena ia selalu mengamalkan tiap harinya qul huwallahu ahad. Nah, ini perlu ini. Nah, jadi tiap hari ada budi kita ini. Nah, mudahan kita bertemu di surga, amin. Nah, kemudian karena bagi sahabat radhiyallahu anhum yuksiru qira'ataha fi kulli rak'atin wa fi riwayatin kullahalim. Nah, fasa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalik wa qala uhibbuha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam habba Allah iya adkhalakal jannah. Artinya, sebagian sahabat Nabi itu selalu memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas, baik di waktu sembahyang atau sekalian keadaan dalam suatu kesempatan. Nah, duduk tasbih di kantong, maka itu tasbihnya mengkawal adu boleh bisa kantong. Nah, apalagi sampai kita di jasa sudah kenapa? Kami itu di pondok kami kontrol terus. Nah, salawat, nah, bila ada pelajaran kami keluarkan, ada belajar salawat 300 saat kami keluarkan. Tasbih itu kami berisai, kami takuni. Nah, di kantong. Nah, kenapa? Karena fadilah di benar ini. Nah, permasalahannya. Nah, kemudian maka bertanya Rasulullah kepadanya. Nah, jadi ada seorang sahabat ini menurut riwayat yang lain, itu dari riwayat yang kami tulis, itu selalu membaca qul huwallahu ahad dimanapun dia berada. Nah, di mana berjalan qul huwallahu ahad baca terus. Nah, orang gak melarang lain-lain, ada gak melarang apa? Itu kan bacanya. Nah, ada. Jadi itu kan amalan hari-harinya. Ujar Nabi lalu bertanya Rasulullah SAW. Nah, kenapa demikian? Itu mengamalkan qul huwallahu ahad, tidak ada amalan yang lain. Ujar inya menjawab, maka ia menjawab, karena aku mencintai surat Al-Ikhlas. Aku belum Rasulullah yang ketujuan dalam surat Al-Ikhlas. Jawab Rasulullah SAW berkata kepadanya, aku telah memberikan, menjadi Nabi. Nah, Allah telah memberikan kecintaan engkau kepada surat Al-Ikhlas, maka Allah memasukkan engkau ke dalam surga. Nah,
lupa ada gitu. Gue jadi itu bang. Kalau orang tuh bertopok yang bener banget. Berjaya lah, aja lah. Ada payung juga, ujungannya doang dah ya kak. Ujungan mati dulu nah, dulu mana. Ada ini malu pikir ya. Menyebutlah. Kemudian terakhir in aradta ikhlas fi jami ahwalika fa asir qira'ata qul huwallahu. Jadi keikhlasan ini perlu diusahi secara batin juga. Jadi kalau mau ikhlas benar aja, beri ikhlas benar aja. Montong ikhlasnya itu ucap hati begut-begut. Ya Allah. Jadi awal diusahi ikhlas ini kan apa dulu ikhlas ini Tuhan matur hadir salinya bila orang berbahasa mudah mengamalkan surat ikhlas itu menjurus kepada keadaan bagaimana menjadi ikhlasnya kan. Siapa dong? Ya apabila kelebihan surat ikhlas. Ujar sidin, jikalau engkau hendak ikhlas dalam sekalian keadaan engkau dan perbuatan engkau, maka hendaklah engkau memperbanyak surat ikhlas. Nanti juga salah lagunya. Jadi ngaran terakhir, ngaran ikhlas yang sebenarnya itu apa? Tabarri minal hauli wal quwati, berlepas daripada daya dan upaya kekuatan kita itu karena ikhlas bujur. Itulah tauhid. Mungkin itu saja kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya, jadi kami akan ijazah secara khusus seperti hanya Quran berlima itu malam ini lagi matena. Karena yang secara khusus itu pakai bayat. Kalau secara umum itu bimbing berdaan. Bimbing berdaan mau juga waktu secara umum. Kalau secara khusus, iya tadi berhadap awan berbayat. Berlima juga mimpin saya hitung aja deh. Ya siapa dulu? Ya bagaimana? Ben. Ya bagaimana dulu lah. Kalau pilihan kayaknya dulu untuk minggu akan datang.